Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nuzlan Faizah dengan NIM K002521 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan laporan anatomi blok 1.3. Laporan yang pertama mengenai lapisan dinding abdomen beserta muskulus-muskulusnya, serta perbedaan dari organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Untuk yang pertama yaitu pembagian lapisan dinding abdomen. Untuk bagian anterolateral, bagian terluarnya atau lapisan pertamanya adalah kulit. Kulit akan menempel dengan struktur di bawahnya secara longgar kecuali pada bagian umbilikus. Setelah itu ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia Camper dan juga fascia scarpa. Fascia camper atau panniculus adiposus berisi lemak, sementara fascia scarpa atau stratum membranosus berisi lapisan membranosus dan hanya sedikit atau tidak mengandung lemak. Setelah fascia superficial, ada fascia profunda yang merupakan jaringan ikat yang nantinya akan membungkus muskulus-muskulus. Setelah itu ada musculus et aponeurosis. Ada flat muscle dan juga vertical muscle. Yang tergabung dalam flat muscle yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Sementara yang termasuk dalam bagian vertical muscle yaitu adalah musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Setelah itu adalah fascia transversalis, di mana merupakan kelanjutan dari fascia profunda dan akan memagari cavitas abdominalis berlanjut ke fascia yang akan berlanjut ke cavitas pelvis. Setelah fascia transversalis ada fascia extraperitoneal, di mana fascia ini berisi lemak dan memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum parietal. Sementara ini adalah bagian posteriornya yang juga terdiri dari lapisan pertamanya ada kulit, setelah kulit nanti ada fascia superficialis dorsalis, kemudian musculus, di mana muskulusnya akan terbagi menjadi 4 lapis. Setelah ada musculus, ada fascia transversalis, kemudian setelah fascia transversalis ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir ada peritoneum parietal, sama seperti pada bagian anterolateral. Untuk sistem otot, pada bagian anterolateral ada flat muscle dan juga vertical muscle seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang termasuk dalam bagian flat muscle yaitu obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis dan juga ada transversus abdominis, di mana aponeurosis dari ketiga muskulus ini akan membentuk linea alba di tengah. Selain itu, batas bawah dari musculus obliquus externus abdominis akan membentuk ligamentum inguinal yang berjalan dari sias ke tuberculum pubicum yang akan melipat membentuk kavitas inguinal. Sementara yang termasuk dalam bagian vertical muscle adalah rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Untuk rectus abdominis akan terbagi menjadi beberapa segmen oleh intersectiones tendinae. Ada yang sejajar dengan processus hypoideus, ada yang sejajar dengan umbilikal atau di antara keduanya. Sementara pada musculus pyramidalis tidak dimiliki oleh semua orang, sehingga tidak berperan sebagai otot utama, tetapi hanya sebagai otot yang membantu otot-otot utama. Kedua muskulus tersebut nantinya akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Kemudian untuk otot bagian posterior nantinya ada 4 lapis. Lapisan pertama yaitu musculus latissimus dorsi. Kemudian lapisan yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada musculus erector spinal, ada musculus longissimus dorsi, dan juga musculus serratus anterior posterior. Untuk lapisan yang ketiga adalah musculus
multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Sementara lapisan keempat adalah musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Organ intraperitoneal merupakan organ yang seluruh permukaannya akan terbungkus oleh peritoneum. Sementara organ retroperitoneal merupakan organ yang hanya sebagian permukaannya terbungkus oleh peritoneum, sedangkan permukaan lainnya tidak terbungkus oleh peritoneum. Yang termasuk dalam organ retroperitoneal ada glandula supralenalis, ada aorta, ada duodenum kecuali pars superior, kemudian ada pankreas kecuali bagian kaudanya, kemudian ada ureter, ada kolon ascendens dan juga descendens, kemudian ada ginjal, ada esofagus dan rektum. Sementara yang termasuk dalam organ intraperitoneal berarti organ-organ yang bukan merupakan organ retroperitoneal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada hepar, ada gaster, ada lien, ada kolon transversum, kolon sigmoidea, dan sebagainya. Untuk yang laporan kedua adalah mengenai gaster dan juga sphincter yang ada pada gaster. Gaster terbagi menjadi 4 bagian, ada pars cardiaca, ada fundus yang berbentuk seperti kubah, ada corpus atau badan, dan juga ada pars pylorica, di mana di dalam gaster ini ada rugae atau plica gastrica, lipatan-lipatan. Kemudian, sphincter yang ada pada gaster yaitu ada lower esophageal sphincter yang berfungsi untuk mencegah terjadinya refluks asam lambung. Karena asam lambung bersifat asam, sehingga apabila naik ke esofagus yang memiliki struktur lapisan dinding yang berbeda dengan gaster, bisa mengiritasi esofagus yang menyebabkan terjadinya penyakit GERD. Selain itu, di antara pars pylorica dan juga duodenum nantinya ada musculus sphincter pyloricus yang juga berfungsi seperti katup seperti halnya lower esophageal sphincter. Nantinya akan berkontraksi untuk mencegah makanan itu turun ke duodenum. Sementara akan berelaksasi ketika makanan sudah waktunya untuk turun ke duodenum. Begitu juga yang pada lower esophageal sphincter, yaitu penebalan atau sirkuler di antara esofagus dan juga gaster, nantinya akan berkontraksi untuk menutup sehingga hasil pengolahan makanan di lambung tidak akan naik ke esofagus dan akan berelaksasi atau membuka ketika kita menelan makanan untuk memasukkan makanan ke lambung. Ini adalah penampakan dari sphincter pylorus. Laporan yang ketiga adalah mengenai appendix. Appendix pada dasarnya itu berbeda-beda letaknya antar orang, tetapi letak appendix yang paling umum adalah retrosacral atau arah jam 11. Retrosacral ini akan mengarah ke atas di bagian belakang dari caecum atau mengarah ke arah jam 11. Kemudian ada post ileal yang akan mengarah ke kiri atau mengarah ke arah jam 1 dan 2 di belakang dari mesenterium dan ileum. Kemudian ada preileal, hampir mirip dengan postileal, tetapi letaknya di depan ileum dan mesenterium. Juga sama-sama mengarah ke kiri ke arah jam 1 atau jam 2. Kemudian ada pelvic yang akan mengarah ke bawah melewati psoas mayor ke arah jam 5. Kemudian ada subsekal yang akan mengarah ke jam 6. Kemudian yang terakhir adalah mengenai cara pengukuran letak appendix. Appendix dapat diukur menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan garis Monroe picture. Caranya adalah dari sias dextra ke umbilicalis, maka
pangkal appendix berada di sepertiga lateral garis Monro-Pitcher atau yang disebut sebagai titik McBurney. Yang kedua menggunakan garis Lanz, di mana diukur dari sias dekstra ke sias sinistra. Nantinya ujung appendix berada di seperenam titik lateral dekstra. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.